Bilang halo dong sama Tante Susi. Yang belum tahu, ini ada Tante Susi yang hari ini akan sharing buat kita tema selflessness. Tante Susi dari Karanganyar, istrinya Om Petrus, mamahnya Kak Musa, Kak Esther, terus Kak Ruti, omanya, mertuanya banyak ya. Oke, kalau gitu nggak usah pakai lama-lama, kita langsung sambut Tante Susi. Selamat datang. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk Tante berbicara di sini. Sebetulnya kenapa Tante waktu di telepon di WA sama Yung langsung iya? Karena Tuhan sebelumnya sudah ngomong kalau Tante harus suatu saat ngomong di sini. Ngomong apa ya belum tahu. Nah terus makanya Tante tanya sama, ada temanya enggak? Terus dia tamanya ngomongnya ya bukan yang get along ya, yang atasnya. Kan mau menyikapi tentang apa yang disampaikan sama Om Hin itu sebagai umat yang layak. Terus Kak Yung ini memberi ayat yang Filipi 2. Jadi Tante ambil dari situ ya. Ambil dari, tapi Tante cuma membahas satu ayat kok ya. Biar cepat ya kan? Mau cepat apa lama? Ini biasanya berapa lama firmannya? 30 sampai 45. Jadi kalau Tante sudah mulai kelewat batasnya tolong dikasih waktu ya. Karena Tante nggak bisa lihat ini. Oke ya. Ini kita buka dari Filipi 2. Ya kalau kita dilihat ini judulnya kan selflessness, ada tahu semua artinya kan ya? Sini kan pintar-pintar bahasa Inggrisnya itu. Kalau bahasa Jawa malah bung. Get along lebih positif ya. Get along tahu kan? Ya, get along tuh enggak cepat marah gitu, enggak cepat tersinggung gitu loh ya. Ya baik-baik saja semuanya dan positif itu ya positif lah ya tahu lawannya negatif. Oke, next. Yang kita bahas cuma satu ayat ini. Gampang kan? Pendek kan? Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, ini ayatnya pendek, tapi kalau sudah dikupas jadinya panjang. Ya, itu yang sudah lihat PowerPoint-nya sudah tahu ya panjangnya. Di sini yang pertama kita lihat hendaklah. Kalau kata hendaklah itu artinya itu kata yang menyarankan, memerintahkan, menasihatkan atau apa? Kira-kira kalian apa? Yang pelajaran bahasa Indonesia pintar gitu jam ya nilai 8 juga sudah bisa. Nilai 7 juga sudah tahu. Hendaklah itu apa maksudnya? Itu kata apa? Himbauan. Ya. Itu antara perintah dengan nasihat gitu. Disebut nasihat ya enggak, disebut perintah ya lebih halus daripada perintah gitu. Kalau perintah kan ambilin baju gitu. Kayak gitu kan itu perintah. Tapi kalau ini hendaklah boyao gitu kalau bahasa Inggris bahasa itunya ya. Boya gini gitu loh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi bukan waktu kita sendirian. Tapi sekarang namanya hidupmu bersama. Ini kan hidup bersama ya kan? Yes. Kalau kalian lagi latihan musik bersama enggak? Ya toh kalian nggak mungkin latihan sendiri, latihan musik sendirian itu kan di rumah mainan sendiri ya toh. Kalau latihan musik setidaknya ada 4 orang, 5 orang, 6 orang. Terus waktu di rumah kalian hidup bersama? Bersama adik kakak, bersama orang tua. Terus di sekolah, di tempat kuliah, di tempat bekerja, itu hidup bersama apa enggak? Itu hidup bersama. Tapi sekarang di kamar sendirian juga bisa hidup bersama. Kenapa? Lewat mulmet ya toh. Chattingan lewat WA lah, entah lewat apalah sekarang. Lihat TikTok itu hidup bersama apa enggak? Ya enggak juga, kecuali kalau kamu komentar. Ya toh, kalau nonton YouTube, kalau kamu komentar, berarti itu dalam hidup bersama juga. Walaupun cuma berdua, kamu ngobrol sama temanmu, tapi itu juga termasuk dalam hidup bersama. Hidup bersama itu berarti lebih dari satu orang, ya. Oke, terus kemudian menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kuncinya itu adalah yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Artinya kita mau jadi seperti Tuhan Yesus. Next coba. Kunci menjadi seperti Yesus dalam hidup bersama. Kenapa Tante ngomong soal di sini kok beraninya ngomong kunci gitu? Sebetulnya yang awal itu dari hati, ya toh? Kita kan sering kan membicarakan soal hati yang mudah mengampuni, hati yang menerima, hati yang penuh kasih, ya toh?
Tapi kalau pikiran dan perasaan jarang dibahas. Tapi sebetulnya dalam ketika kita hidup bersama, pikiran dan perasaan itu ternyata banyak yang menghalangi, jadi penghalang ketika kita harus menerapkan apa yang jadi firman Tuhan. Kenapa? Ada banyak orang Kristen yang hidup di tahun 2025, tapi pikiran dan perasaannya masih hidup di tahun 2017, 18, 19. Ada yang 2024. Ya itu baru sebulan, tenang aja. Ada yang itu bertahun-tahun, maksudnya apa? Ada yang sakit hati, terus tinggal dalam sakit hatinya. Ada yang trauma, tinggal dalam traumanya. Menghadapi apa? Ingatnya masa lalu, terus dikecewakan sama orang lain, terus tinggal dalam kekecewaannya, sehingga pikiran perasaannya itu terjebak dalam peristiwa itu. Nah sekarang kita mau belajar sebetulnya bagaimana kita mengatur pikiran perasaan kita seperti yang terdapat juga di dalam Yesus. Ini bukan sesuatu yang sudah perfect loh ya. Ini kita semua sama-sama belajar. Ini juga tante ngupas ya. Oke, lanjut. Menaruh pikiran. Yang pertama menaruh pikiran. Tante waktu menulis menaruh pikiran langsung keinget lagu. Zaman dulu tuh tahun berapa ya? Tahun 80 lebih lah, 90 kurang. Itu ada lagu Set Your Mind on Him. Dan tante nangkep yang namanya menaruh pikiran. Kalian tahu menaruh pikiran? Menaruh pikiran tuh bukan berarti kalau ini pikiran terus tak taruh di sini, ditaruh terus dadah gitu. Ya, maksudnya apa itu? Maksudnya ya boleh, enggak tahu terserah gitu. Itu namanya menaruh pikiran seperti ini. Tapi di sini maksudnya bukan menaruh pikiran seperti itu. Tapi set your mind. Dulu lagu itu So set your mind on Him. Don't you know it's time to praise the Lord. Ada yang tahu lagunya? Belum pada lahir ya. Maksudnya lagu itu tuh, ini waktunya untuk memuji Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran kita kepada Dia. Set your mind itu berarti kita kalau bahasa Indonesia bingung ya, set your mind itu apa? Nyetel pikiran kita. Ya, pokoknya bahasa itunya asal gitu ya. Mengelola, mengatur pikiran kita sehingga kita memiliki pikiran Kristus. Kalau kita ngomong pikiran Kristus kayak rodok. Wah, bahasanya tinggi banget ya. Pikiran Kristus. Apa artinya Kristus? Artinya Kristus itu apa? Tuhan Yesus Kristus. Berarti Kristus sama-sama Yesus dah. Kristus itu adalah nama, istilahnya apa? Jabatan atau apa ya? Kristus itu kan secara harafiahnya tuh artinya kan Mesias. Benar kan? Mesias atau yang diurapi. Kalau kita disuruh diminta untuk memiliki pikiran Yesus, miliki pikiran itu kenapa tante tambahkan di sini kan di 1 Korintus 2 ayat 16 ya, Rasul Paulus pernah berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya para rasul memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu pikiran seperti apa? Pikiran yang diurapi, pikiran yang dipenuhi dengan pengurapan, penuh dengan firman, jalannya Tuhan, caranya Tuhan, bukan pikiran manusia, bukan pikiran kita sendiri, tapi pikiran Tuhan. Angel ya, pikiran Tuhan bagaimana? Kita mau menyelami pikiran, tante nyelami pikiran 47 sampai sekarang susah. Gitu, ya suami istri, tanya terus yang mau menyelami pikiran tadi bisa sekarang? Ya susah ya, itu perjuangan ya, perjuangan setiap hari gitu ya. Apalagi sekarang menyelami pikiran Tuhan. Tapi ada caranya. Ya, tidak mungkin kita sepenuhnya menyelami pikiran Tuhan, nggak mungkin lah. Itu sesuatu yang impossible, ya. Tuhan yang menciptakan dunia yang besar seperti ini, kita bisa menyelami pikirannya. Boro-boro kita belajar fisika aja sudah mumet gitu tentang alam ini, apalagi belajar tentang orang, tentang penciptanya, ya. Sekarang kita belajar satu hal, beberapa hal ini. Tapi ini adalah satu proses. Ini yang Tuhan ungkapkan kepada tante, dan kita mau belajar. Kedepannya kalian belajar sendiri, ya. Yang pertama, pikiran Kristus. Mari kita pikirkan, kalau kita semua ini penting di hadapan Tuhan, ya. Tidak ada yang tidak lebih penting, tidak ada yang lebih penting. Tante di sini sama pentingnya, sama dengan Grace. Grace sama pentingnya sama Koyong Yung. Koyong Yung sama pentingnya sama
Sama siapa lagi? Sama semuanya. Tante tidak lebih penting daripada Sharon yang tadi maju di sini. Ngomong apa tadi? Apa? Benar ya? Benar. Tadi ngomong apa lali aku? Ya, itu semua peran itu semua penting gitu ya di hadapan Tuhan. Perannya Betsy yang foto juga itu penting. Ya, kenapa? Bukan karena apa yang dikerjakannya, bukan karena hasilnya yang dilihat, tapi apa yang kita lakukan dengan segenap hati, dengan ketaatan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mau melakukannya, dan dengan segala pengorbanan yang kita lakukan, itu yang Tuhan lihat. Ya, jangan mengecilkan diri kita, jangan juga mengecilkan orang lain. Halah, kayak gitu juga bisa, halah gitu gitu. Ya, karena Tuhan melihat hati kita. Ya, tapi kalau Tuhan melihat hati kita, jangan terus kita kalau melayani seenaknya sendiri gitu ya. Enggak. Tuhan memang melihat hati kita, tapi kita juga harus menunjukkan akan hati kita kepada Tuhan. Usaha dengan usaha kita yang terbaik, dengan memberikan yang terbaik. Cuma dalam prosesnya, ya, karena semua diproses. Ketika kita mau melakukan yang terbaik, pasti ada yang salah paham, ya kan? Ya kan? Dalam prosesnya. Nah, satu hal, kadang-kadang ketika kita berjalan, ketika dalam hidup bersama, pasti ada yang namanya gesekan, benturan, salah paham, itu pasti ada. Ya, terus kekecewaan itu pasti ada. Kalau nggak ada itu mustahil gitu. Itu berarti dunia lain, alien itu berarti ya. Selalu pasti ada. Tapi yang penting di sini pemikiran, satu hal, dia juga penting. Kedua, dia juga sedang diproses. Ketika ada kesalahan, ketika ada kekurangan, ketika seseorang mengecewakan kita, mari kita berpikir jangan cuma dari sisi kita. Ya, itu menjengkelkan gitu. Ya lumrah lah. Ya seperti tante pernah menjengkelkan kalian? Oh, mungkin nggak terlalu ya, karena cara kumpul ya. Tapi kalau dikarakannya, ya, tante kemarin ini ngumpul sama anak-anak SMP 19 waktu latihan musik. Anak-anak yang kelas 7, maaf ya kalau yang kelas 9 ngomong sama yang kelas 7. Maaf ya kalau kakak mengecewakan kalian. Yang kelas 8 bagus respon. Loh ya saya juga sering menjengkelkan kakak juga kok gitu. Ya itu ngomong-ngomong sendiri, tante cuma ikut nimbrung di situ gitu ya. Itu berarti mereka sudah punya kedewasaan seperti itu. Kita pernah menjengkelkan orang. Itu Nat sering jengkelin yang pada. Oh sering ngomong. Yang ditanyain aku yang jawab sih. Iya, itu manusiawi gitu. Nah, cuma satu hal yang kita lihat dalam proses ini. Tak lihat contekan dulu. Karena tante bukan komputer yang bisa mengingat semuanya. Ini jujur aja, ini poinnya yang terakhir itu baru tak bikin kemarin malam Grace. Waktu Grace minta PowerPoint-nya, haduh belum selesai. Ini nyelesain ini berbulan semenjak tadi yang ngomong tuh sampai itu tuh nanti pergi ke Banyuwangi lah, nanti pergi ke Jakarta lah. Jadi buyar semua di sini. Jadi harus baca lagi satu lagi. Jadi ya begitulah, itu namanya proses. Oke? Ya. Ketika kita semua sedang dibentuk, tidak ada yang sudah belum ada yang sempurna ya toh? Kalau ada yang sudah sempurna, ada ini di sini gitu, terus langsung jadi malaikat gitu. Ya. Belum ada yang sempurna. Jadi satu hal yang harus kita punyai, hati yang mudah memaafkan, hati yang mudah menerima atau memberi ruang kepada kita masing-masing untuk bertumbuh. You know? Kalau bertumbuh berarti kadang-kadang ada salahnya. Jadi maafkanlah. Tapi jangan terus disengaja salahnya. Misalnya, oh ini sudah waktunya, oh ini hari Sabtu, sudah jam 4 nih, mau yud, dia tidak mandi-mandi juga gitu. Sengaja, masih tiduran, masih lihat TikTok kan, masih lihat apa, 4:30 baru mandi, itu saya datang sampai sini telat. Itu berarti disengaja, itu kesalahan? Ya jelas salah itu. Tapi itu kesalahan yang disengaja, itu berarti harus bertobat gitu ya. Ini beda dengan kesalahan apa yang ada kesalahan yang di luar kemampuan kita. Yang main musik pernah ngeblank? Apalagi tante juga suka ngeblank. Apalagi kemarin lah main di D apa main di A ya?
terus tak lihat lagi, oh main di A gitu. Lupa kadang-kadang, ya kadang-kadang ngeblank. Lah itu kesalahan seperti itu yang tidak bisa dihindarkan. Marilah kita memberi ruang untuk memaafkan, supaya jangan gampang sakit hati lah, jangan gampang tersinggung, jangan mudah marah terus mutung. Tahu udah mutung? Ada di sini nggak ada yang mutungan ya, tenang aja. Oke. Terus kemudian di sini dalam kendalinya, maksudnya apa dalam kendalinya? Kadang-kadang ketika dalam proses kita ngalami yang namanya kehilangan hak. Ada yang pernah ngalami kehilangan hak? Ini prosesnya kan tidak cuma di sini di Yud ya, ini dalam hidup bersama lo ya. Kehilangan hak itu bisa juga di rumah, itu bisa di tempat kuliah, ya toh. Waktu kamu seharusnya sama dosennya bisa selesai lancar, tapi ada satu hal terus jadi beban semuanya, misalnya. Atau dalam pekerjaan, kadang-kadang ada yang suka nyikut gitu. Kadang-kadang kita kehilangan hak. Ada waktunya itu. Kehilangan hak itu sama dengan kehilangan nyawa. Tuhan Yesus pernah ngomong, barang siapa kehilangan nyawa, dia akan mendapatkan nyawanya. Nyawanya itu bukan berarti mati sak gitu, bukan. Tapi kadang-kadang kehendak kita, hak kita itu, kalau kita rela kehilangan itu, jangan takut. Tante sering ngalami soalnya. Tante dulu pernah, itu sudah lama banget ini, difitnah orang, pernah? Tante pernah ngalamin di fitnah istilahnya apa ya, dia difitnah habis-habisan lah. Tante sampai bengong, kok bisa gitu. Terus tante, apa yang tante lakukan? Jengkel? Ya jengkel. Tapi tante ya waktu itu mungkin karena masih polos ya, kan masih muda, umurnya masih 20 berapa gitu ya. Masih polos, masih tidak mikir apa, kok bisa gitu ya? Kok bisa ya? Tante cuma mikir semua kok bisa gitu. Tante sakit hati waktu itu, mau sakit hati tapi sama Tuhan. Suatu saat Tuhan ngomong, Tuhan kasih ayat yang di Amsal 3 itu. Amsal berapa itu? Lupa tante. Yang percayalah kepada Tuhan dengan senang hati. Terus dikatakan, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itu Tuhan ngomong sama tante. Tante pegang janji itu. Ya sudah, tante lewatkan begitu saja, sembuh udah tahu lah gitu kan. Udah tak urusi gitu. Sampai suatu hari, beberapa tahun kemudian orangnya minta maaf sama tante. Dia menyadari, tante tidak pernah berharap dia minta maaf gitu. Tapi kira ya memang dia orang yang nggak tahu lah, terus ngarang-ngarang terus jadinya. Tapi kalau misalnya tante waktu itu bertingkah langsung tak telepon orangnya, terus tak marah-marahi, itu apa yang terjadi? Apakah tante berhak seperti itu? Secara dunia, kalau orang dunia ngomong itu berhak. Kenapa? Karena tante tidak melakukan kesalahan di situ. Dia yang salah ngerti, tapi disebarkan, diomongkan kepada banyak orang. Tante bisa seperti itu. Tapi ketika tante datang kepada Tuhan, Tuhan memberi janji firman. Terus tante diam, menantikan pertolongan Tuhan seperti janjinya, dan dia sungguh-sungguh betul Tuhan menyatakan kebenaran dan hak tante seperti siang. Tante dipulihkan semuanya. Walaupun ada orang, itu Bu Susi itu sakit hati, itu kepahitan itu gitu, gara-gara itu ya. Loh, tante sampai ngomong, loh kok bisa gitu loh. Tante ya pernah cerita-cerita kok bisa ngomong. Kadang-kadang ada orang yang berlebihan seperti itu. Makanya itu sebabnya kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Kita menghadapi masalah orang lain, kita dengar cerita orang lain, jaga mulut kita. Jangan langsung menghakimi. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang ini yang terjadi. Banyak orang Kristen bertindak, berpikir berdasarkan asumsi. Oh berarti itu gitu. Oh berarti gitu. Terus dia jadikan itu seperti kebenaran. Terus diceritain sama orang, ya bubarlah semuanya. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi jadi nambah masalah. Kalau kalian mendengar sesuatu yang menurut kalian itu negatif, apalagi negatif, jangan bertindak atau berkata-kata berdasarkan asumsi, tapi cari dulu konfirmasi. Kalau kalian mau maksudnya bertindak, datangi orangnya, tanyain. Tapi kalau kalian ngomong ngapain, nggak usah, ya sudah nggak usah diomongin lagi. Jangan dibicarakan kepada orang. Kenapa? Karena itu seperti menyebar sampah, menyebar kotoran, kebusukan kepada orang lain. Kita kan hidupnya anak terang yang jadi berkat, ya kan? Membawa Kristus kepada dunia. Jangan membawa sampah, jangan membawa sesuatu yang busuk. Tapi bawalah Kristus, bawalah kasih itu. Oke? Ya, karena ada semuanya, maksudnya dalam kendalinya.
ketika kita kehilangan hak, ketika kita mengalami dalam proses kita dalam hidup bersama itu, jangan takut kehilangan hak ataupun kehilangan apapun. Karena hidup kita, selama kita menyerahkan hidup kita, semenjak menit kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi, semuanya ada dalam kendalinya. Oke, termasuk masa depan kita. Terus kemudian pikiran positif ya. Pikiran positif itu sebenarnya di dunia kan sudah diterapkan, ini dicanangkan. Di positif itu di mana-mana. Bukan cuma di orang Kristen, orang-orang Muslim, orang Buddha di sana juga mereka sungguh-sungguh berpikir positif. Kenapa? Karena ketika pikiran kita positif, ini jadi sehat semua. Terus yang keluar dari mulut kita sesuatu yang menyenangkan telinga kita kan? Enggak ngomel, enggak ngeluh, enggak jelek-jelekin orang, ya kan? Kalau kita positif, pikiran kita positif, maka yang keluar dari mulut kita akan memberkati orang lain juga. Ya. Dan juga sikap kita akan jadi positif juga. Kalian suka melihat sikap yang menjengkelkan? Kan enggak toh. Tapi kalau sikap yang positif, itu kan akan membuat kita lebih kuat, lebih menyenangkan. Oke? Jadi jadilah positif apapun, meskipun semua orang di sekeliling kita negatif. Kenapa? Karena terang itu akan terlihat ketika sekeliling kita jadi gelap. Ketika kegelapan di sekeliling kita, jangan takut untuk kita jadi terang, untuk menyatakan kebenaran. Ya, kenapa? Karena itu, untuk itulah kita dipanggil sebagai anak terang, menyatakan terang kita. Jadi tidak usah takut. Walaupun semua orang ngomongnya negatif, tante pernah ngadapi juga. Soalnya semua orang ngomongnya, wah itu orang itu memang gini. Tante berusaha jaga itu. Kadang-kadang perasaan kalau dengar kayak yang jelek-jelek itu kan di sini kan enak ya toh. Rasanya pengennya piye gitu. Tapi berusaha kendalikan pikiran dan perasaan kita. Ya. Oke, selanjutnya menaruh pikiran, selesai, sekarang menaruh perasaan. Mengendalikan perasaan. Ada di sini yang pandai mengendalikan perasaan. Kalau orang yang kuning itu biasanya kan perasaannya wah gitu ya toh, ekspresif ya toh. Dan mereka tidak takut menyatakan perasaannya. Tapi kalau orang hijau seperti tante itu kan diem anteng, padahal perasaannya ya nggak tahu lah gitu. Gitu. Mengendalikan perasaan itu seperti apa? Sekarang gini, dari yang tante pelajari, yang namanya perasaan itu bukan dosa, betul tidak? Kamu marah dosa tidak? Kamu marah ya, wong itu melihat orang melakukan sesuatu yang menjengkelkan, kamu marah ya, lumrah, itu manusiawi. Kamu marah tidak berdosa. Tapi kalau waktu kamu marah, kamu ngambil pentungan terus orangnya dipentung, tok gitu, itu baru dosa. Jadi yang disebut dosa itu adalah respon kita dari perasaan itu. Kalau kita misalnya iri hati, itu dosa enggak? Kalau disimpan nih, kita simpan iri hati itu jadi dosa, ya. Pembusukan tulang, ya. Tapi kalau kita iri, lihat orang lain kok yo pinter banget yo. Pernah enggak kalian? Oh, tante sering sih. Lihat anak kecil main gitar kok pinter banget ya. Ya ampun, pinter banget gitu. Ngiri enggak? Yang ngiri lah sedikit. Kadang-kadang nganan, kadang-kadang ngiri gitu ya. Ya itu lumrah kayak gitu. Tapi kan itu kan sesuatu yang positif. Tapi kalau iri yang negatif, lihat orang lain HP-nya baru, ya ampun. Tante udah ngikuti HP, jadi udah tahu yang paling baru tuh apa gitu. Tapi kalau lihat orang lain, wah HP-nya baru canggih gitu, kadang-kadang tante diecek juga, lah ini HP-nya HP jadul gitu, ini nggak bisa gitu. Kemarin mau ngisi e-flash itu tuh, mau ngisi itu, kartu flash itu ternyata HP tante nggak bisa. Oh lah HP ini HP jadul gitu. Ya maklum lah gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa dipakai. Tapi ketika kita mempunyai perasaan iri, respon kita apa? Kalau respon kita terus kita berusaha sekuat tenaga untuk kita bisa jadi seperti yang kita mau dalam proses kita, ya. Misalnya kita kuliah lihat orang lain pintar, kok bisa ya IP-nya sampai 3,9 gitu. Kita ngiri, oh ya kita terus belajar sungguh-sungguh, itu iri yang positif, nggak apa-apa. Tapi kalau seperti tadi lihat HP, iri, terus berusaha nyolong, nah itu baru dosa. Ya, jadi perasaan itu sendiri sebetulnya bukan
dosa. Itu netral. Jadi bisa jadi dosa, bisa juga enggak. Tergantung respon kita. Jadi sekarang kalau kita misalnya perasaan takut, di sini ada yang mudah takut, ke kamar mandi masih takut, karena gelap gitu. Ada yang masih takut, iya ada yang ngikuti dari belakang gitu. Loh ya kemarin tante kemana ya kemarin? Oh retreat di KSED, anak-anak juga ada yang takut gitu. Tante ada yang ngikuti loh, ada yang lihat juga gitu, ada yang apa perempuan londo katanya duduk di sana. Ya itu memang mereka memang tinggal di sana lemah piye gitu ya toh. Mau diusir juga percuma, diusir pindah kemana dibalik lagi situ lagi. Ya sudah biarkan saja, yang penting dia tidak ganggu. Ya kan? Ketika kita takut normal. Tante pernah takut? Ya pernah juga lah. Ya toh apalagi kalau gelap nanti kalau nginjek sesuatu brus gitu ya. Itu yang tante takutkan gitu. Kadang-kadang kalau nginjak rumput-rumputan di depan itu ternyata got gitu kan brus gitu kan enggak lucu gitu. Kalau kita takut apa respon kita ketika kita takut? Apa? Ada di sini pernah ngalamin? Bisa cerita? Takut gelap misalnya, terus ngapain? Nyari senter. Oh, sekarang gampang pakai HP, ya toh? Kalau sekarang takut apa lagi? Banyak ketakutan. Ada di sini yang punya fobia? Fobia apa? Takut duren. Masa takut duren? Ada yang takut kaya? Ada yang takut miskin? Ada enggak? Lo ada loh yang kayak gitu. Takut tinggi, ketinggian maksudnya. Bukan takut menjadi tinggi kan, tapi takut di tempat yang tinggi gitu. Takut kecoa kayak gitu. Ketika kita menghadapi, kadang-kadang bagaimanapun juga Tuhan pasti akan memberi kita kesempatan untuk kita pulih sembuh dari ketakutan kita. Ya kan? Caranya ya harus dihadapi ketakutannya. Kalau kamu takut ketinggian, ya kamu harus suatu saat mencoba di ketinggian sampai kamu bisa mengalahkan ketakutan itu. Kenapa? Karena perasaan ketakutan itu bisa dikendalikan. Oke? Itu pikiran dan itu perasaan, ya. Nah sekarang yang ketiga, terus next. Kahal next. Ya. Nah sekarang tadi kan pikiran, perasaan itu tuh pembahasan secara umum, oke? Tapi di dalam yang nomor 3 selanjutnya dikatakan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya itu standarnya lebih tinggi lagi. Kalau tadi kita katakan menjadi orang yang positif, punya pikiran yang positif, pernah mengendalikan perasaan, mengendalikan pikiran kita, itu kan sesuatu yang dipelajari oleh orang dunia secara umum. Semua agama mempelajari itu. Semua agama menerapkan seperti itu. Mereka yang sungguh-sungguh loh ya. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan ini yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi tidak cukup cuma sampai di situ. Tapi yang kita kejar itu pikiran dan perasaan seperti yang Tuhan Yesus punya. Caranya gimana? Ya satu-satunya cara ya belajar dari Tuhan Yesus itu. Bagaimana belajar dari Tuhan Yesus? Semuanya baca Alkitab di sini? Baca kan? Kitab Injil sudah hafal kan? Ya tahu lah cerita Tuhan Yesus pasti tahu ya. Yang pertama ini cuma contoh. Kalau kalian mau belajar dari Tuhan Yesus, belajarlah sendiri. Ketika kalian baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baca pelan-pelan. Ya, pikirkan, renungkan apa kira-kira yang dialami Tuhan Yesus waktu itu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Ya, ini tante cuma ngasih 2 contoh yang global ya. Waktu Tuhan Yesus Matius 14 ayat 12 ini adalah peristiwa ketika Yohanes Pembaptis dipenggal. Tahu semua ya Yohanes Pembaptis ya? Dia dipenggal oleh siapa? Herodes, ya toh? Dipenggal, sesudah dipenggal terus kabar itu sampai kepada Tuhan Yesus. Dikatakan waktu itu Tuhan Yesus mengundurkan diri. Kalau dari kalimatnya itu kan kita tahu, oh Tuhan Yesus mengundurkan diri berarti apa? Ada rasa kehilangan di sini. Walaupun kita tidak pernah baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau Yohanes Pembaptis itu dekat sama Tuhan Yesus, sering kongko, sering chatting, sering ngobrol ya, sering curhat kayak gitu, enggak ditulis di sini. Tapi yang namanya persekutuan roh itu terjadi tanpa percakapan, tanpa ngomong-ngomong seperti ini. Persekutuan roh. Ya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis meninggal
Yesus mengalami rasa, ya gimana ya mau dibilang, yaitu kehilangan, rasa duka, sampai akhirnya dia mau mengundurkan diri, menyepi. Dia pengen istilahnya curhat kepada Bapa di surga, ngomong-ngomong sama Bapa surga. Kalau mau nangis sendiri, ya biasanya lebih enak nangis sendiri kan daripada di depan murid-muridnya, kayak itu kan lebih enak nangis sendiri gitu. Terus tapi waktu itu di dalam ayat selanjutnya dikatakan apa? Waktu Tuhan Yesus mau pergi, dia melihat orang banyak dan dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Rasa dukanya, rasa kehilangannya, dia taruh, dia tinggalkan. Untuk apa? Untuk melayani orang banyak, menyembuhkan orang banyak. Pernah kita ngalami seperti itu? Suatu saat yang melayani pasti akan ngalami seperti itu. Tante juga pernah ngalami seperti itu. Ketika rasanya sakit hati merasa dihianati, tapi harus pergi melayani. Tapi di situ tante bisa merasakan betapa Tuhan menyertai. Waktu itu tante bisa merasakan, walaupun di sini artinya nggak karu-karuan, tapi dari mulut ini bisa ngomong ngocor gitu, tahu nggak ngocor? Mengalir terus perkataan kalimat tante sampai nggak tahu tadi ngomong apa tadi. Itu bukti dari penyertaan Tuhan. Dan kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Apapun juga keadaan kalian, perasaan kalian, apapun yang kalian hadapi, tapi ketika ada tugas, ketika ada sesuatu yang harus dikerjakan, ya belajar dari Tuhan Yesus, tinggalkan kepentinganmu sendiri untuk kepentingan orang banyak. Itu artinya tadi disebut selflessness, ya, mementingkan orang lain lebih daripada kita sendiri. Kenapa? Itu kan kayak orang bodoh tuh. Kalau orang dunia ngomong itu bodoh, itu termasuk kebodohan, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Tapi dalam Kristus, dalam Tuhan kita, itu bukan suatu kebodohan, ya. Tuhan akan membalasnya karena Tuhan melihat hidup kita, menghargai apa yang kita lakukan. Yang contoh kedua yang Yudas Iskariot, kita tahu semua kan Yudas Iskariot itu seperti siapa? Dia yang mengkhianati Tuhan Yesus, dan dia juga yang suka mencuri uang kas, dikatakan ada ayatnya, ya. Yudas itu sering mencuri uang kas. Berarti rasul yang menulis itu tahu enggak? Tahu. Tuhan Yesus tahu enggak? Tapi satu hal yang tante kagum, kok ya terus diopenin, tau gak diopenin? Tetap dijaga, tetap dia jadi murid Tuhan. Enggak pernah Tuhan Yesus, kamu nyuri lagi ya? Sudah keluar sana, dipecat gitu. Tuhan Yesus sudah pernah ngomong gitu, ya. Sampai akhirnya Yudas sungguh-sungguh mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus. Ya, waktu itu baru Yudas dilepas sama Tuhan Yesus. Dilepasnya juga karena dia bunuh diri kan, bukan karena diusir. Tapi dari sikap Tuhan Yesus. Satu hal, kalau tante merenungkan hal ini, apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus ketika dia menghadapi Yudas? Apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus? Mungkin loh ya, ini mungkin, tante ngomong mungkin. Mungkin Tuhan Yesus berpikir, siapa tahu suatu saat dia berubah, siapa tahu suatu saat dia bertobat, meninggalkan dosanya dan berubah. Dan itu juga yang harus ada dalam pikiran kita ketika kita menghadapi orang-orang sekitar kita yang menurut kita, dari dulu kayak gini kok angel berubahnya gitu. Mari kita terus percaya, berharap, berdoa terus. Suatu saat dia akan ketemu Tuhan, suatu saat dia akan berubah. Oke? Itu salah satu kita belajar dari Tuhan Yesus, miliki pikiran, perasaan seperti Tuhan Yesus, ya. Ini sesuatu yang kelihatannya besar, tapi kalau kita belajar melangkah, ya, target 10.000 langkah tidak akan tercapai kalau tidak ada yang namanya satu langkah. Mulai dari satu langkah kita akan terus belajar seperti ini. Lanjut, yang terakhir ya. Ya, ini berikutnya, let's get along and be positive. Di sini tapi kita akur-akur semua ya. Gak ada yang itu toh, yang gak ada marah-marahan gitu. Bisa ketawa semua kan? Ada yang gak kenal satu dengan yang lainnya? Tak anggap akur kabeh semua. Loh kan be positif itu, tante juga berpikir positif. Oke. Tante selesai berbicara,
Sekarang kita mau datang sama Tuhan. Tante tidak tahu keadaan kalian, apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam perasaan kalian. Tapi Tuhan tahu. Jadi mari kita serahkan semua pikiran kita, perasaan kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita lihat pikiran kita. Mari kita menilik pribadi kita masing-masing. Ketika ada masalah di sekeliling kita, apa yang ada di pikiran kita? Apa yang ada di perasaan kita? Tuhan, Kau yang menilik, melawat setiap anak-anak-Mu tempat ini. Dengan segala keadaan mereka, Tuhan, lihat hati mereka, lihat pikiran mereka, lihat perasaan mereka. Dan Tuhan, kiranya Kau berkarya dalam mereka. Berbicaralah Tuhan secara pribadi demi pribadi. Kalau hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Tuhan, Roh-Mu akan terus berbicara atas anak-anak-Mu, membawa mereka menjadi pribadi yang Engkau mau, menjadi umat yang layak untuk menyambut kedatangan, menjadi generasi yang Kau rindukan, Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada padamu. Dalam segala kekurangan kami, kelemahan kami, Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu ketakutan kami, Engkau yang tahu Tuhan kekhawatiran kami, dan Engkau juga yang tahu masa depan kami. Engkau Tuhan yang sudah menetapkan akan langkah-langkah hidup kami. Engkau yang sudah membukakan jalan bagi hidup kami sesuai dengan janji-Mu masa depan yang penuh harapan, sesuai dengan besarnya kasih dan besarnya kuasa-Mu yang sudah Kau nyatakan atas kami. Tolong kiranya Tuhan setiap anak-anak-Mu tempat ini, untuk mereka boleh belajar lebih lagi akan Kau, untuk belajar lebih lagi Tuhan, untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kau. Berkati saat anak-anak-Mu Tuhan datang padamu, saat mereka membaca firman-Mu, wahyukan diri-Mu Tuhan, nyatakan diri-Mu, sehingga sungguh mereka boleh dipuaskan, diteguhkan, dikuatkan oleh Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ke Tuhan setiap pribadi kami, setiap diri kami. Kerjakanlah atas kami Tuhan, seperti rencana-Mu, seperti kehendak-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami, tapi karena karunia-Mu, anugerah-Mu yang bekerja dalam kami, dan karena Roh Kudus-Mu yang Kau anugerahkan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam